Kerajaan Arab Saudi mengecam keras atas penghinaan Presiden Prancis Emmanuel Macron pemirsa majalah kontroversial Prancis Charlie Hebdo kembali Presiden Prancis Emmanuel Macron Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua karunia yang begitu banyak dan tak terhingga, segala nikmat ya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi waktu untuk bisa bertemu dengan bulan yang sangat mulia, di bulan Rabiul Awal, di mana di bulan itu kita tahu Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari sekarang kita sedikit ya flashback ke belakang sekian abad yang lalu ya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan. Nah, apabila kita memperingati sebuah peristiwa kejadian kelahiran ya seseorang, maka tidak lepas kita setidaknya begitu kita akan mengingat beberapa hal yang berperan di dalam peristiwa kelahiran tersebut. Yang pertama misalnya adalah orang tuanya ya, dan kemudian di mana tempat dia dilahirkannya. Dan yang ketiga yang terpenting adalah siapa peran yang menentukan di mana kita lahir, hari apa, tanggal berapa, ya, jam berapa, di bulan apa, dan di tahun berapa, serta di mana kita dilahirkan, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Masya Allah ya, jadi kalau kita mengenang Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, ada peran yang tidak bisa kita lupakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tuanya, dan tempat dia dilahirkan. Nah, tempat dia dilahirkan itu adalah di kota Mekah ya. Dan kota Mekah ini berada di benua ya, di salah satu benua dan di daerah Timur Tengah. Dan di sana ternyata kota Mekah itu menjadi salah satu pusat bumi. Nah, Masya Allah ya. Dan kota Mekah ini adalah kota yang pertama ya, kota yang pertama, dan sebutannya aja Masya Allah ya, Ummul Qura, jadi ibunya para kota. Nah, gitu. Kemudian juga kotanya para nabi, di mana para nabi di sana juga dilahirkan, dan juga sebagai tempat yang mulia, yaitu tempat umat Islam beribadah ya. Di sana ada Ka'bah. Nah, itu sebagai tempat yang dipilih Allah untuk kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya Allah juga memilih yang kedua adalah bangsa Arab. Masya Allah. Ini juga kita perlu ketahui. Ternyata bangsa Arab itu kalau dilihat mungkin ya, kalau kita mungkin secara kasat mata, wah bangsa yang keras begitu ya, penuh banyak perang kayak gitu. Tapi Masya Allah ternyata di dalam kehidupan mereka ya, dari sisi sosial mereka itu adalah orang-orang yang sangat santun gitu ya, sangat dermawan ya, dan sangat tepat janji begitu ya. Mereka juga adalah orang-orang yang sangat
tinggi begitu, menghargai kepribadian seseorang. Nah, ini kondisi sosial bangsa Arab itu sendiri. Kemudian juga dari sisi ekonomi, bangsa Arab adalah bangsa yang suka berdagang. Ya, bangsa Arab itu ternyata secara sosial dia memang mungkin kita kenal banyak berperang. Tetapi Masya Allah sebenarnya mereka fanatik sukunya ya memang kuat begitu. Tetapi mereka saking sangat saling sayangnya gitu ya kepada ikatan kekeluargaan satu sama lainnya begitu. Kemudian secara ekonomi mereka suka berdagang ya. Dan secara akhlak Masya Allah ternyata mereka itu sangat dermawan ya, sangat santun begitu. Kemudian sangat tepat waktu terhadap janji, juga menepati janji, dan sangat menghargai, sangat tinggi ya penghargaan dirinya kepada pribadi. Nah, Masya Allah ya, jadi kalau kita melihat latar belakang daerah yang Allah pilih, ini suatu yang memang terbaik gitu. Nah, bagaimana sekarang dengan keluarganya? Kalau kita kemudian mencari ya jelas begitu, bangsa Arab ini adalah bangsa yang memiliki satu kekuatan ya, ingatan terhadap keturunannya begitu. Mungkin kalau kita ingat keturunan itu paling cuma 2 terah ke atas ya, atau maksimal kalau mungkin coba berapa kira-kira kita bisa ingat terah kita. Kalau saya mungkin alhamdulillah bisa 5 ya misalnya ke atas, tapi jarang yang orang bisa ingat sampai 7 atau 8 gitu ya. Ini kemampuan bangsa Arab itu terhadap kaitannya keturunan itu bisa seperti itu mengingatnya. Bahkan sampai Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi kita melihat ternyata keturunan Rasulullah itu sampai gitu ya, nyambung sampai dengan Nabi Adam. Nah, salah satunya mungkin yang paling terdekat yaitu adalah kita tentu harus kenal dulu ayahnya ya. Ayahnya itu adalah Abdullah dan Aminah. Ini kedua orang ini di bangsa Arab adalah orang-orang yang sangat terhormat. Orang-orang yang dalam kehidupan sehari-harinya mereka dikenal adalah orang-orang yang baik. Ya, bahkan bahasanya tuh wanita-wanita sangat suka gitu kepada Abdullah remaja karena begitu santunnya, cakep gitu ya, dan bercahaya begitu. Nah, Masya Allah, dan ketika mereka menikah, cahaya Abdullah ini ternyata berpindah ya kepada Aminah. Ya, Aminah ini juga wanita yang dipilih Allah untuk menjadi salah satu rahim dari calon kenabian Nabi Muhammad SAW. Ketika Aminah hamil, itu ternyata cahaya Abdullah itu pindah ya kepada Aminah, dan Aminah itu juga bercerita ketika beliau melahirkan, cahayanya itu terpancar sampai menyinari bumi Sam. Masya Allah ya. Jadi kelahiran Rasulullah SAW itu sudah dipersiapkan Allah pada diri Abdullah dan Aminah.